2017 menjadi tahun penuh tantangan bagi sektor otomotif. Paling tidak, hingga pertengahan tahun, penjualan mobil dan motor tumbuh namun terbatas. Penjualan otomotif melambat, saya ulas sebelengkap untuk Anda pada sore hari ini. Kita lihat bersama, ini adalah data mengenai tren penjualan mobil 2017. Kita lihat line chartnya mengalami drop pada Juni ya. Jadi kalau kita berbicara per satu semester, kita harus lihat dari Januari hingga Juni. Kita lihat sempat meningkat sesungguhnya. Jadi ini ada beberapa merek. Untuk yang berwarna biru adalah brand Toyota, kemudian yang berwarna orange adalah Daihatsu. Yang Anda lihat nyaris stagnan itu ada Isuzu dan juga Peugeot ya. Kita lihat trennya sempat meningkat sesungguhnya di bulan Maret ya. Ada peak di sana. Kita lihat untuk Toyota sendiri bisa menjual sekitar 196.000 kendaraan ataupun juga mobil di sana. Tapi drop pada April, kemudian nyaris turun tapi sedikit pada Mei, namun paling jatuh pada Juni. Diikuti dan trennya hampir tidak jauh berbeda sesungguhnya dengan Daihatsu. Meskipun Daihatsu tidak mengikuti Toyota, mengalami penurunan pada Maret. Artinya memang ada penurunan pada Juni. Padahal kalau kita lihat harusnya momentum Lebaran itu kan momentum yang tidak dilewatkan ya untuk menjual produk karena orang akan banyak beli. Tapi memang Gaikindo menjelaskan bahwa beberapa hal mempengaruhi. Yang pertama adalah jam kerja yang sangat kecil pada Juni. Kita tahu bahwa ada tambahan lagi untuk libur Lebaran dan hal tersebut membuat marketing kendaraan-kendaraan ini tidak bisa bekerja optimal. Kemudian ada lagi aturan pemerintah yang melarang truk-truk logistik yang pengangkut barang untuk bersama-sama menggunakan jalur-jalur strategis logistik di Indonesia, di tol misalnya. Sehingga mereka harus memasukkan barangnya jauh hari sebelumnya. Jadi faktor jam kerja yang sedikit, jam efektif yang sedikit itu juga mempengaruhi melemahnya penjualan pada Juni. Sehingga kita kehilangan momentum pada bulan Juni tersebut. Dan target hingga tahun 2017, target Gaikindo akan bisa menjual sekitar 1,1 juta mobil pada tahun ini. Dan kita lihat dengan realisasi seperti ini apakah akan bisa tercapai. Tapi yang pasti Astra masih menguasai sekitar 56% ya. 56% pangsa pasar di Indonesia. Namun juga ada yang menarik karena beberapa akan muncul kompetitor baru ya. Kita lihat seperti misalnya Wuling dari Tiongkok itu sudah masuk dengan pasaran harga sekitar 120 hingga 180 juta. Dan hal tersebut tampaknya akan menjadi kompetitor yang tight untuk Astra International karena memang kita lihat bagaimana Wuling itu tampaknya bisa menyasar segmen menengah ya kita lihat. Dan kemudian mungkin bisa dimanfaatkan oleh aplikasi-aplikasi transportasi online yang bisa secara kolektif mungkin. Itu tampaknya menarik untuk kita lihat seperti apa pasar otomotif ke depan dengan hadirnya kompetitor baru. Lalu kita lihat tren penjualan mobil 2016 seperti apa kita lihat. 2016 pada Juni misalnya, pada Juni itu ada peak meskipun tidak terlalu besar tapi paling tidak ada peak di Toyota dan juga Daihatsu hampir sama. Kemudian anjlok pada Juli, kemudian naik lagi pada Agustus. Dan menjelang akhir tahun biasanya juga akan ada kenaikan tidak pada Desember ya, tapi pada November ya trennya juga hampir sama. Dan bila dibandingkan melambat memang. Jadi tumbuhnya itu sangat tipis ya, hanya sekitar 0,03%. Dan itu akan menjadi challenge untuk otomotif. Apalagi ada momentum gias ini. Tampaknya ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk memberikan penawaran-penawaran menarik. Kalau bagi konsumen ya mungkin dapat bonus atau cashback atau diskon yang lumayan harganya sehingga bisa meningkatkan penjualan mobil tahun ini. Lalu kita bergeser dengan motor ya. Motor juga menjadi fenomena menarik. Kita tahu juga ada aplikasi transportasi online seperti Grab Motor misalnya ataupun juga Gojek, kemudian ada Uber Motor. Hal tersebut juga pasti harusnya bisa memberikan sebuah segmen ataupun potensi pasar baru. Tapi ternyata pada motor tidak sebaik itu nasibnya. Kita lihat bersama seperti apa trennya. Sejak untuk Honda misalnya ya konsisten turun pada Februari hingga April kita lihat. Line chartnya menunjukkan penurunan. Dia sempat pick up lagi pada Mei tapi drop lagi pada Juni. Alasannya mungkin tidak jauh berbeda karena pada Juni ini efektivitas hari kerjanya juga terbatas. Jadi mbak-mbak yang ataupun juga mas-mas yang marketingin produk-produknya juga nggak bisa bekerja maksimal gitu ya. Lalu kita lihat juga bagaimana dengan Yamaha di posisi kedua sebagai brand yang paling banyak dibeli sepanjang tahun 2017. Lalu kita lihat diikuti oleh Kawasaki dengan 40.000 lebih, Suzuki 38.000 lebih, lalu TVS dengan 688. Jadi Honda masih menguasai pangsa pasar di Indonesia lebih dari 2 juta ya hingga semester 1 atau hingga Juni tahun 2017. Lalu kita bandingkan dengan Februari, kita lihat. Jadi kalau kita lihat sekilas saja 2017 ini, lihat 2016 ya benar, justru kita lihat mengalami drop pada bulan Juli ya.
Dan namun pangsa pasarnya kalau kita lihat total penjualan tapi ini secara tahunan ya. Ini hingga 1 semester Honda masih berada pada posisi paling atas. Honda masih menjadi favorit pada tahun 2016 dan tampaknya tahun 2017 juga tidak akan jauh berbeda. Tapi kita lihat trennya itu mengalami drop pada Juli tapi dia meningkat cukup signifikan pada Agustus. Hampir mirip seperti mobil sesungguhnya ya. Tadi juga mirip sama dan hal ini tentu akan menjadi catatan utamanya untuk mobil ya karena ini ada pameran Gias dan orang pasti berbondong-bondong ke sana. Tapi yang paling penting untuk yang menyasar mobil itu biasa segmen menengah ke atas. Makanya harus pintar-pintar berstrategi untuk marketingan baik dari segi harga maupun juga kualitas ya.